Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selalu shalom dan selamat, dua hal itu. Shalom artinya salam, damai sejahtera. Dan selamat, kita butuh keselamatan. Setiap orang berkata selamat pagi, supaya sepanjang pagi hari ini selamat. Selamat sore, selamat siang, selamat malam, selamat jalan. Ya, selalu kita akan dalam hidup ini. Aspek keselamatan sangat-sangat vital. Sebab apa artinya manusia hidup dunia kalau binasa, tidak ada keselamatan? Tentu kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya datang dengan tema keselamatan yang saya kaitkan dengan hidup baru. Setelah itu saya menyampaikan firman Tuhan dan saya akan menyanyikan sebuah pujian karya terbesar. Sebab kita bisa selamat, bisa hidup sampai detik ini, itu karena karya yang terbesar dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Karena tidak ada juru selamat lain buat kita, tidak ada penolong lain buat kita, tidak ada pribadi yang paling sempurna di dalam kehidupan kita, yaitu hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Oleh karena itu sebelum kita berbaring tidur, sebelum kita istirahat, datang terlebih dahulu, datang kepada Yesus. Alami perjumpaan dengan Tuhan, saudara. Jangan pernah, tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Jangan pernah. Tapi selalu, adakan selalu. Ya, perjumpaan dengan Tuhan. Tiap hari, tiap saat, alami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab Dia, Yesus, satunya Tuhan, Juru Selamat kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya menyanyikan semua pujian, karya terbesar dalam hidup kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan aku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Tuhan, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu di atas kayu salib di Bukit Golgota, yang sudah selamatkan kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu agung, mulia dan sempurna. Yesus, Engkau cintai. Amin, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan aku. Engkaulah harta yang paling sempurna, yang ku miliki dan ku kagumi. Hanya pada Yesus Tuhanku. Amin, haleluya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu kasih karunia, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena semua kasih karunia Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan aku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin, haleluya. Ya
Tuhan, punyamu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamu lah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama yang kudus, nama yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kucintai. Ku agungkan, ku kagumi, kami agungkan Engkau, kami kagumkan Engkau Bapa. Sucikan hatiku, sucikan pikiranku, sucikan segenap hatiku. Sebentar kami mau baca firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami siap ditegur, kami siap dibentuk sesuai rencanamu Bapa. Terima kasih Bapa, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Bapa di atas kayu salib guna selamatkan kami. Sekarang kami milik-Mu, sekarang kami menjadi hamba kebenaran. Pakailah Tuhan Yesusku. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosaku, ampuni segala kilapku, ampuni segala kesalahanku, kelemahan-kelemahan kami. Ampun. Bentuklah hidupku Bapa, pakailah hidupku untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami percaya malam hari ini malam yang diberkati Tuhan Yesus. Hati kami berkobar-kobar Tuhan, roh kami menyala-nyala. Kamu cinta Yesus, sebab Kau sudah selamatkan kami di atas kayu salib di bukit Golgota, sehingga kami bukan milik dari dunia ini lagi, bukan menjadi hamba dosa, tapi kami menjadi milik Tuhan Yesus, menjadi hamba kebenaran. Terima kasih Bapa, kami siap dengan firman-Mu. Urapi kami semua, dan Kau berfirman Bapa, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-hamba-Mu, kami semua anak-anak-Mu sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Selasa malam ini, tanggal 12 Juli tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, bersama saya setiap keluarga kita diberkati Tuhan. Biar hari kita saat ini menanti kedatangan Tuhan Bapak Ibu. Kita menanti kedatangan Tuhan, supaya waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita ada tujuan ilahi, supaya waktu menjadi waktu Tuhan juga. Itu kairos. Supaya waktu yang kita jalani kronos itu tidak sesuai dengan daging kita, tapi kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Sehingga nanti kalau Yesus datang, sangkakala Allah berbunyi, nama kita disebut, nama kita ada bersama dengan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari sebelum kita berbaring tidur, tapi dahulu kita datang kepada Yesus Kristus. Sebab Tuhan yang sudah selamatkan kita, tadi saya sudah baca dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kita bisa diselamatkan itu karena pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kita bisa percaya kepada Yesus, kita bisa beriman kepada Tuhan karena Tuhan yang berkemuran kepada kita. Sehingga hati kita terbuka untuk Tuhan Yesus, dan makin hari kita dibentuk sama Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu bukan hasil pekerjaan kita. Di ayat yang ke-9, Efesus 2 ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Saya bermegah diri karena apa? Karena punya Yesus yang dahsyat,
Yesusku yang luar biasa, yang tidak pernah tinggalkan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Rutin sebelum kita berbangun tidur, tema firman Tuhan saya berikan tema keselamatan yang dikaitkan hidup baru. Mari kita mau bahas supaya kita senantiasa makin hari makin dalam dengan Tuhan, makin dewasa, makin hari makin cinta Tuhan, sehingga kita makin anak Tuhan yang berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, dan kita konsisten, kita komit untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saya mau baca cuma 2 ayat saja ya. Jadi 1 Petrus pasal 3 ayat 21 sampai 22, dan besok atas izin rahmat anugerah Tuhan kita bisa lanjutkan 1 Petrus pasal yang keempat ya. Karena 1 Petrus ini cuma 5 pasal ya. Setelah 1 Petrus kita akan lanjut di 2 Petrus. Setelah 2 Petrus kita lanjut 1 Yohanes, 2 Yohanes, surat Yohanes yang pertama, surat Yohanes yang kedua, surat Yohanes ketiga, setelah itu ambil di dalam surat Yudas, setelah itu baru kitab yang terakhir, kitab Wahyu. Sehingga kalau sudah selesai kitab Wahyu, berarti kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita bisa menyelesaikan tugas membaca seluruh kitab dalam perjanjian baru sebanyak 27 kitab ya. Jadi perjanjian lama itu 66 kitab. Perjanjian lama itu 39 kitab dari Kejadian sampai Maliaki. Tapi kalau perjanjian baru 27 kitab, dari kitab Injil Matius sampai Wahyu itu 27. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca 1 Petrus pasal 3 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ayat 22 yang terakhir, kita baca cuma 2 ayat saja. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatannya ditaklukkan kepadanya. Amin, puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia, dan kita taat lakukan semua perintah Tuhan. Untuk orang menjadi cinta Yesus tidak mudah, saudara. Orang yang mau setia sama Tuhan juga tidak mudah, apalagi menjadi orang taat. Oleh itu mari kita komit, kita minta pimpinan Roh Kudus untuk mengajar memimpin hidup kita, untuk kita menjadi anak Tuhan yang cinta Yesus, yang setia kepada Bapa kita Tuhan Yesus, dan taat kepada firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga demikian nanti keselamatan itu akan kita terima dari Bapa kita Yesus Kristus, kalau kita hidup taat kepada firman Tuhan. Amin. Kalau kita lihat di sini, yaitu tentang keselamatan berkaitan sama hidup baru. Apa itu maksudnya? Mari kita kupas. Dari ayat 21 dikatakan, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, itu baptisan. Baptisan itu sebetulnya perintah Tuhan. Tapi sebagai disebut kiasan, artinya komitmen kita taat kepada perintah atau tidak. Itu. Jadi ada bentuk nyata. Jadi setiap orang Kristen, karena baptisan itu memang perintah Tuhan. Kiasan dalam arti supaya kita komit dengan Tuhan. Diwujudkan dalam bentuk perbuatan kita, bahwa kita komit perintah Tuhan, itu ikuti baptisan air. Karena Yesus juga dibaptis, saudara. Ya, kalau kita tentang baptisan ini tertulis di dalam Markus 16, saudara. Ya, Markus 16 ayat 16, demikian firman Tuhan ya. Jadi ini artinya supaya kita komit dengan Tuhan, komitmen ya, untuk melakukan perintah Tuhan. Markus 16 ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kaitannya kita mau percaya ikut Yesus, orang percaya harus diimbangi dengan ketaatan. Banyak orang Kristen percaya saja tapi tidak taat. Taat itu penting. Baptis kan perintah. Lakukan taat atau tidak. Makanya kalau cuma hanya percaya saja tapi tidak taat, saudara, maka dikatakan sini tidak percaya akan dihukum. Orang yang percaya tapi tidak taat sama aja bohong. Berarti mulutnya tok percaya. Kalau dia percaya, seperti contoh kalau saudara janji dengan saya, ya Pak Yakob, saya Pastor Yakob Rahmat, saya mau berjumpa dengan Bapak dalam telepon. Itu kan suatu komitmen, percaya. Tapi dilakukan tidak. Kalau tidak dilakukan berarti sama aja bohong. Tapi kalau dilakukan, dilaksanakan pertemuan, berarti wujud nyata. Terjadi antar komitmen dan terjadi realisasi.
Sama dengan Tuhan. Saya mau ikut Yesus, percaya. Tapi perintahnya harus dibaptis. Lakukan kan baptisan. Kalau dilakukan berarti saudara komit dengan Tuhan. Dan itu perintah Tuhan. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Yesus sendiri dibaptis, saudara. Coba, Yesus sendiri dibaptis itu. Dalam Lukas 12 ayat 50. Sebagai bukti ketaatan Tuhan Yesus sebagai manusia. Kenapa kok Yesus dibaptis? Karena Yesus pada waktu manusia harus membuktikan dia sendiri taat. Ya, Yesus sendiri dibaptis. Coba kalau tidak dibaptis, kata dia bilang, amat susah hatiku. Dalam Lukas 12 ayat 50 dikatakan, aku harus menerima baptisan. Dan betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara semua sudah percaya kepada Tuhan, kita mau taat enggak kepada perintah Tuhan? Kalau mau taat, ayo laksanakan baptisan. Karena baptisan itu perintah Tuhan. Karena bicara baptisan, yaitu dari kehidupan yang lama, itu masuk di dalam kehidupan yang baru. Artinya kehidupan yang lama kita dikuburkan, saudara. Seperti di dalam surat Roma, saudara. Itu baptisan ya. Jadi supaya Bapak Ibu jelas ya. Kita mau baca kitab Roma ya. Di kitab Roma pasal 6 ayat yang keempat demikian tentang berkaitan dengan baptisan ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam kehidupan yang baru. Jadi oleh karena itu keselamatan kaitkan dengan hidup baru, saudara. Melalui baptisan itu perintah Tuhan. Jadi baptis itu taat. Jadi Bapak Ibu kalau percaya kepada Tuhan harus diimbangi dengan ketaatan. Itu firman Tuhan berkata loh. Coba saya mau baca. Karena berkaitan sama ketaatan. Kalau tidak taat itu akan terima murka. Berarti kalau saudara tidak taat, tidak mau baptisan, terima murka. Kecuali kalau special case ya. Itu beda ya. Saya ini ngomong yang general umum. Ya, arti umum itu aturan ketentuan firman Tuhan umum orang percaya dibaptis. Tapi kalau ada orang baru percaya terima Yesus sebelum dibaptis dipanggil Tuhan, itu lain lagi itu. Itu urusan dengan Tuhan itu. Tuhan yang punya otoritas. Tapi kalau selagi kita sehat, sudah percaya kepada Tuhan, ada pengumuman baptis, saudara tidak mau baptis, berarti dasar kita tidak mau taat. Ini bukti. Yohanes 3 ayat 36 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi banyak orang Kristen cuma percaya saja, tapi tidak taat, tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Sedangkan keselamatan harus melakukannya. Karena dengan melakukannya itu, nanti menuju hidup baru. Contoh, Bapak Ibu sebelum percaya Yesus belum pernah dibaptis kan? Begitu percaya Yesus dibaptis berarti hidup baru itu. Ada ketaatan masuk di dalam lingkaran kasih karunia Tuhan. Dan kita ikuti firman Tuhan. Masuk dalam baptisan. Sudah tadi saya jelaskan. Dalam Roma pasal 6 ayat 4. Baptisan itu berarti dikuburkan. Kehidupan yang lama kita buang. Kalau dulu saudara orang perokok. Kalau sudah dibaptis lepaskan rokok. Nggak boleh lagi saudara. Ya, hidup itu kan gaya dunia saudara. Rokok itu kan gaya dunia. Ya. Tapi kalau ada seorang anak Tuhan yang masih tetap merokok yang minta sama Tuhan supaya ada kelepasan. Karena masalah gampang kok. Kalau saudara lahir bayi merokok nggak tuh saudara? Saya mau tanya. Ya, mohon maaf, orang kematian mati merokok tidak? Nggak ada. Waktu hidup itu dua prosesnya. Proses hidup benar atau tidak benar. Makanya orang tuh banyak melakukan yang tidak benar. Waktu kita dilahirkan perbuatan kita benar dilahirkan itu. Ya mana ada mau berbuat curang, mukul sama orang waktu anak bayi masih bayi. Nggak bisa. Merokok belum bisa merokok. Ya berbuat dusta nggak bisa. Mencuri nggak waktu bayi. Pokoknya waktu bayi itu kita nggak bisa apa-apa karena masih murni. Begitu sudah melalui suatu proses remaja, dewasa, baru perbuatan-perbuatan dosa. Jadi artinya, mari kita kehidupan yang masih kehidupan lama nih diganti dengan kehidupan yang baru. Harus hidup baru, saudara. Kalau hidup baru berkaitan dengan keselamatan, saudara. Saya mau baca Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. Karena berkaitan keselamatan hidup baru. Yesus yang berkata nih. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk di dalam kerajaan Allah. Air di sini air. Air itu bisa diartikan baptisan. R-nya tuh roh besar. Jadi apa? Setelah ikutin baptisan air dan diperbarui dengan Roh Kudus. Ikutin baptisannya berarti saudara komit mau taat kepada Tuhan, mau taat kepada firman Tuhan, dan mau taat kepada firman Tuhan, maka Roh Kudus akan mengubah kehidupan kita sehingga kehidupan kita, kehidupan yang lama diganti dengan kehidupan yang baru seperti di dalam 2 Korintus pasal 5.
Coba ya, saya mau kasih ayat terakhir 2 Korintus pasal 5 itu karena berkaitan dengan keselamatan saudara. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari. Dulu kita masih belum dibaptis. Dulu kita belum terima Yesus, belum percaya. Tapi begitu menerima Yesus, ikuti baptisan, berarti masuk dalam kehidupan yang baru. Sudah dikuburkan. Kehidupan yang lama, kalau dulu suka ngomel, sudah dibaptis, jangan pernah ngomel lagi. Kalau dulu suka main pornografi, hal yang tidak beres, kehidupan di dalam Kristus harus dibuang dalam nama Yesus. Kalau dulu suka berselingkuh, saat ini bertobat dalam nama Yesus. Benci dosa, tapi hidup di dalam ciptaan yang baru. Karena dikatakan keselamatan. Karena Tuhan tadi berfirman dalam Yohanes 3:5. Kalau seseorang tidak dialirkan dari air dan roh, ya air kebaptisan roh Kudus, tidak hidup baru, tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Karena masuk dalam kerajaan surga tidak ada barang yang najis, saudara. Kalau saudara baca dalam Wahyu pasal 21, di surga tidak ada barang najis. Karena berkaitan dengan keselamatan. Oleh karena itu mari melalui firman Tuhan, sehingga kita diperbarui, saudara. Masuk di dalam keselamatan di ayat 22. Yang duduk di sebelah kanan Allah selanjutnya naik ke surga sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Yesus naik ke surga. Kenapa? Ada kuasa kebangkitan. Karena taat. Dia melayani pekerjaan Tuhan, melayani pekerjaan Bapa, dan ikut dibaptis. Taat semua melakukan pekerjaan Bapa. Apa yang dikerjakan oleh Bapa di surga, sebagai manusia Yesus melakukannya. Bukti ketaatan, maka Yesus naik ke surga. Karena memang dia sebagai Tuhan. Membuktikan pada waktu sebagai manusia, membuktikan sebagai manusia, Yesus itu taat, saudara. Dan kita sebagai manusia, mari kita mau ikuti jejak Yesus. Kita mau taat. Apa yang perintah Tuhan, kita kerjakan. Karena nanti kelak ada janji Tuhan. Apa? Nanti bersama Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah selain naik ke surga. Jadi arti nanti kita akan jumpa dengan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Asal kita mau taat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Semua karya Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan aku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku cintai. Yesus, Engkau juru selamatku. Amin. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati dan kita ikuti taat kepada firman Tuhan sampai kita masuk surga. Immanuel. Haleluya. Amin.